Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Baik, sekarang Bapak mau absen dulu. Coba lihat di sekitar kalian, kira-kira ada nggak yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Ya, ini kosong nih. Siapa itu? Sakti, oh iya Pak, Sakti itu orang. Irma, Pak. Oh, Irma. Aduh, syukurlah ya. Semoga dia cepat sehat agar bisa mengikuti pembelajaran bersama kita lagi temuan berikutnya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang statistika, yang mana hari ini kita akan membahas mean dalam data kelompok. Oke. Nah, pertama, mari kita diskusi dulu. Contoh nilai ulangan itu ada apa aja, Tasya? 70, 80, 75, 65. Nah, dari nilai tersebut, menurut kalian apakah nilai itu baik? Enggak semua, Pak, baik. Semua baik. Ada yang lain jawabannya? Baik? Baik. Yang nggak semua baik kenapa? 65 enggak baik, Pak. Nah, dari situ kita bisa mencari nilai rata-rata. Nah, kalian masih ingat rata-rata dari nilai tunggal? Nah, jadi kalau dijumlahkan 70, 80, 70 ditambah 80 ditambah 75 ditambah 65 ditambah 90 berapa? Bagi berapa? Bagi 5. Bagi 5. Kenapa bagi 5? Karena bilangannya 5. Oke, 78 tambah 80 150. 150 tambah 75 200 225. tambah 65 Tambah 65 290. tambah 90 380. dibagi 5 berapa? Bagi 5 76. 76. Ya, jadi betul jawaban dari Tebi. Enggak semua nilai mereka itu baik. Karena rata-rata mereka itu hanya 76. Oke. Jadi tujuan kita belajar mean data kelompok hari ini yaitu yang pertama itu untuk menjelaskan konsep mean atau rataan itu sebagai nilai perwakilan dari data kelompok. Yang kedua itu menentukan mean data kelompok dengan langkah yang benar. Yang ketiga itu menyelesaikan hasil mean data kelompok dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat kalian nanti akan menyajikan hasil diskusi kelompok secara lisan maupun tertulis. Untuk motivasi kita belajar hari ini yaitu mean ini akan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal contohnya nilai ujian tadi, atau ada contoh lain? Ada mungkin? Rata-rata tinggi badan, Pak. Nah, bagus sekali tadi. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke kasus. Bisa lihat? Siapa? Siapa aja, Tasya? Dalam satu kelas terdapat 30 siswa. Nilai ulangan matematika mereka cukup banyak, sehingga disediakan dalam bentuk data kelompok. Ya. Nilai berapa yang dapat mewakili kemampuan seluruh kelas? Nah, dari yang dilihat data yang diberikan ini, nilai berapa yang paling banyak? Belum tahu, Pak. Soalnya acak dia. Bagaimana cara kita cari? Mengurutkan dulu datanya, Pak. Nah, betul. Pintar semua nih ya. Oke, kita akan cari tahu dulu mean dari data kelompok itu artinya sama nggak dari data tunggal. Nah, pengertian mean
atau rataan adalah nilai rata-rata yang digunakan untuk mewakili sekumpulan data. Mean membantu kita melihat gambaran umum dari banyak data. Berarti di sini mean dari data tunggal sama dengan mean dari data kelompok. Cuman bedanya tadi. Nah, kita urutkan dulu karena datanya banyak gitu. Oke. Nah, pertanyaan lagi, mengapa data dikelompokkan? Data yang banyak itu jika kita kelompokkan lebih rapi jika dikelompokkan, lebih mudah dianalisis dan memudahkan perhitungan statistik. Oke. Next. Nah, ini hasil pengelompokan tadi. Dari sini kita akan tahu yang mana nilai yang mendominasi. Salah satunya mana? 70 sampai 79, Pak. Oke. Bagus sekali. Oke. Sekarang Bapak akan bagi LKPD. Baik, Pak. Oh iya, sebelum Bapak bagi, tolong bagi kelompok menjadi berapa kelompoknya? 2 aja, Pak. Oh iya, wajar. Oke. Oke. Mana? Aja, tolong tulis. Bentar, Pak, kami tulis nama anggota kelompok dulu. Pulpen boleh mana? Oke. Tulis saja. Oke, tulis kelompok. Ya, Tasya, Lydia, Asfia, Emily. Ya, soal itu ditanya apa yang dimaksud dengan mean? Itu ada udah. Mean itu rata-rata. Itu rata-rata dari keseluruhan data. Oke. Terus ya. Oke, coba buka di halaman berikutnya. Langkah-langkah nih, Pak ya. Ya, langkah di situ kan ada tabel yang disuruh isi nilai tengah. Ya, Pak. Nah, dah. Baik, coba lihat sini dulu. Oke, iya Pak. Oke, lihat ke pulpennya. Ya, Pak. Nilai tengah atau titik tengah. Nah, itu setiap interval memiliki titik tengah. Nah, cara mencarinya bagaimana? XY sebagai simbol dari nilai tengah titik tengah, batas bawah ditambah batas atas Bagi dua. dua. Oke, coba. Ya, Pak. Sudah dapat? Ini berarti, Pak. Apa 59 bagi 2? Nah, berapa hasilnya? 59, 109. Iya, tak bagi 2. Nah, berapa? Berapa, Tasya? 54. 54,5. Bagaimana di sini? Sudah bisa dihitung nilai tengahnya? Sudah, Pak. Oke. Dah. Oke, selanjutnya kayak tanya di situ. Apa saja di dalam tabelnya? FIXI, Pak. Nah, FIXI itu hasil perkalian nilai tengah dengan Frekuensi. frekuensi. Oke, setelah dapat itu, baru coba lihat lagi aktivitas berikutnya. Tahu, ini rumus mencari mean dari data kelompok. X bar sama dengan sigma F dikali XI per sigma. Oke, untuk rumus mean itu data kelompok di mana X bar sama dengan sigma itu jumlah dari frekuensi dikali dengan XI, jumlah dari total keseluruhan ini. Ini di tengah, Pak ya. Nah, itu dia. Di sigma itu jumlah dari nilai-nilai tadi itu dibagi dengan jumlah dari frekuensinya. Capek yang tadinya, Pak, banyak kali. Enggak, kan Makanya ini- portable itu, Pak ya. Ya. Interval, Pak ya. Kalau misalkan ada 100 datanya gimana? Nah, Makanya dikelompokkan selfie. bentar. Kita ada lagi ya, diskusi ya sebentar. Oke, ini contoh perhitungannya. Langkah-langkahnya kita menentukan titik tengah setiap interval. Sudah dapat tadi. Ya, Oke, Pak. yang kedua mengalihkan frekuensi dengan titik tengah. Ya. Sudah juga. Yang ketiga itu menjumlahkan seluruh hasil Hasil perkalian. hasil
hasil perbedaan F itu dijumlahkan. Dan yang terakhir itu membagi dengan jumlah seluruh data. Seperti rumus yang tadi. Berarti bagi 30 gitu Pak. Iya. Oke. Berapa hasilnya tadi? Berarti hasilnya itu persen. Oke. Sudah selesai semua? Sudah Pak. Ya. Jadi setiap kelompok mempresentasikan hasil dari kerja tadinya. Silakan perwakilan kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ada. Perwakilan Pak. Ya. Oke deh situ. Perwakilan Pak. Iya. Tapi apa itu? Oh boleh juga kunci semua. Nanti Oke. saya ngomong. Perwakilan ada Pak. Oke, perwakilan. Sini ya Pak, kami ulang nomor 1. Sabar ya Marda. Ya. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Setelah kami cari-cari, setelah kami mencari meanya menggunakan rumus sigma FIXI per sigma F, kami mendapatkan hasilnya yaitu 24 Kak. Nah, bagaimana dengan kelompok 2? Beda Pak. Berapa dari kelompok? Kami 75. Apa bisa 75? Ayo, kita cek. Ini saya hitung Bu. Kalian yang salah. Nah, dapat kita lihat jadi hasil yang diperoleh dari data 30 tadi itu sekitar 74. Nah, kenapa bisa dari kelompok 2 ini 75? Salah hitung mereka Pak. Sepertinya kami salah hitung Pak. Benar yang dikatakan Evi. Oke, Tapi nanti jangan jahat kan dia. ya nanti dari kelompok 1 bisa dibantu kelompok 2 ya. Oke Pak. Oke. Nah, kuis. Ini Pak kami masih duduk dalam kelompok. Masih duduk dalam kelompok. Berarti kuis ini nilainya nanti bersama-sama ya Pak? Atau gimana? Nah, untuk memperkuat pengetahuan kita tentang yang tadi, kita akan menjawab beberapa kuis. Jadi kuis ini akan dijawab dari per kelompok. Nanti kelompok yang bisa silakan tunjuk tangan. Oke, Baik Pak. siap? Siap, Pak. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, ini data kelompok digunakan untuk. Nah, kelompok 2 gimana jawabannya? D. 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 Dari kelompok 1 gimana? C. C. Mari kita lihat jawaban yang benar. Nah. Oke. Oke, ada salah-salahnya. Next. Pertanyaan kedua. Jika Mia nilai ulangan salah satu kelas adalah 74, maka pernyataan yang benar adalah C. ini kamu dulu ya. Oke, di kelompok 2. Kami Di kelompok Dulu Pak baca dulu. di kelompok 2 C. Kok dalam sebentar. Ya, kita lihat jawaban sebenarnya. Nah, pertanyaan yang terakhir. Nah, seorang guru ingin melihat gambaran umum kemampuan kelas. Ukuran yang paling tepat digunakan adalah C. C. Oke, berarti C blok C ya Pak. sudah sama-sama pintar, sudah paham lah ya, dari data ke kelompok. Nah, refleksi. Nah, setelah kita belajar tentang mean data kelompok, renungkanlah apa yang kamu pelajari hari ini. Nah, yang kedua, mengapa mean ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Oke, itu mungkin menjadi tugas pribadi, tugas individu kalian. Renung Pak. Renungkan. Oh, bisa ditulis juga. Oke. Kesimpulannya, nah, siapa yang ingin baca? Marta. Marda. Oke. Ada Marda. Apa kesimpulan yang kita pelajari? Mean adalah ukuran pemusatan data. Mean digunakan untuk mewakili sekumpulan data. Mean membantu pengambilan keputusan. Baik. Nah, paham semua? Paham Pak. Pesan moral yang kita dapatkan hari ini, setiap
data memiliki nilai dan peran setiap seperti rata-rata yang adil dan seimbang. Setiap individu juga memiliki peran penting. Nah, dari nilai yang pertama tadi yang dijawabkan oleh Feby, nah, nilai ini menjadi nilai tidak baik. Kenapa? Merugikan. Karena ada rata-rata, ya, ada beberapa yang tidak baik. Jadi, nah, begitu juga dengan bencana yang kita alami saat ini. Oh, ya ya. Rata-ratanya, Merugikan kita ya. rata-ratanya berarti masih kurang baik. Pakai lampu, Pak. Ya, itulah rata-rata kurang baik kan. Baik, rata-ratanya masih kurang baik, walaupun kita baik. Nah, setiap individu memiliki peran penting. Ingat, setiap individu itu memiliki peran penting dalam rata-ratanya tadi. Dalam ekosistem. Ya, betul. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang media dan modus dalam data kelompok. Tolong dipelajari materi ini, dibaca-baca karena minggu depan kita akan quiz. Oke, Pak. Oke. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Bapak mohon maaf atas segala kekurangan pada materi penyampaian Bapak dalam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.